Beberapa dari kalian ada yang udah tahu dan ada juga nih yang belum tahu tentang GERD anxiety. Yuk kita mengenali apa itu GERD anxiety. Halo, assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau kalian punya masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silahkan DM saya. Nanti saya bales ya. Konsultasinya gratis kok. Teman-teman jangan lupa di subscribe dulu channel saya biar channelnya makin berkembang. Kalau kalian suka salah satu dari video saya, di like, di komen, dan share juga ya ke teman-teman kalian. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kita yang membutuhkannya. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Nah, itu sekarang ada lagi nih namanya GERD anxiety. Nah, GERD anxiety itu apa? GERD anxiety merupakan rasa cemas yang timbul atau muncul berbarengan dengan gejala dari GERD itu. Kalau GERD ini kan udah tahu ya teman-teman, merupakan kondisi ketika asam lambung kita naik ke kerongkongan akibat tidak menutupnya nih katup antara kerongkongan dengan lambung, sehingga asam lambung bisa naik ke atas sehingga rasa di mulut kita tuh terasa asam yang menyengat gitu ya. Sebenarnya ansietas atau rasa cemas sendiri ini tidak serta-merta menyebabkan GERD. Namun rata-rata atau kebanyakan orang dengan memiliki kecemasan yang tinggi itu biasanya memiliki masalah kesehatan GERD ini. GERD dan anxiety atau rasa cemas ini saling berhubungan dalam satu siklus. Nah, kaitannya seperti ini teman-teman. GERD dan anxiety memiliki kaitan atau siklus nih teman-teman. Awalnya tekanan dari psikologis itu akan mempengaruhi motilitas esofagus. Motilitas esofagus ini yang mengatur tentang pergerakan makanan dan minuman yang ada di dalam kerongkongan kita ya. Kemudian apabila terjadi peningkatan dari asam lambung ditambah lagi nih katup antara kerongkongan dan juga asam lambung tadi tidak menutup secara sempurna, itu akan menyebabkan sendawa nih ke atas. Kemudian bisa juga nih menyebabkan asam lambung kita terasa seperti naik ke atas. Itulah yang menyebabkan perut menjadi nyeri gitu ya akibat asam lambung yang meningkat tadi. Nah, rasa nyeri yang timbul memang ada nih masalah di organnya nih di lambung. Tetapi rasa nyeri yang timbul pada orang yang cemas itu akan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Sehingga rasa sakit atau nyeri pada GERD anxiety ini akan lebih besar karena orang tersebut merasa cemas akibat penyakit yang sedang dialaminya. Nah, bisa juga nih orang-orang yang sedang merasa cemas itu biasanya melampiaskan kecemasannya itu ke hal-hal yang salah juga, seperti mengkonsumsi alkohol atau makan makanan yang asam. Maksudnya tuh kan supaya menghilangkan rasa cemasnya, ataupun makan makanan yang digoreng ataupun yang pedas-pedas. Padahal hal itu bisa menambah masalah nih di bagian lambungnya. Untuk gejala dari GERD anxiety ini, yang pertama pastinya akan berbeda-beda pada setiap orang ya gejalanya. Tetapi kebanyakan biasanya ngerasa mulas, mual, ataupun muntah. Tetapi teman-teman ada juga nih gejalanya seperti ada benjolan nih di kerongkongan. Kemudian ketika kalian menelan makanan itu rasanya makanannya terjebak atau tersangkut di kerongkongan, sehingga kalian tidak bisa menelan makanan tadi. Dan biasanya akan muncul gejala tambahan akibat makanan tadi tidak bisa masuk ke lambung gitu ya, tersangkut. Biasanya kalian akan mulai batuk, kemudian berdehem-dehem gitu. Rencananya tuh untuk mengeluarkan makanan, tetapi malah terjadi nih gejala-gejala baru dari GERD anxiety. Ditambah lagi nih, karena kalian merasa cemas, biasanya itu akan menyebabkan kalian untuk susah tidur. Nah, kalian susah tidur itu juga akan menaikkan lagi nih asam lambung di dalam perut. Asam lambung yang naik itu akan meningkatkan lagi nih rasa nyeri dan perih pada bagian lambung, sehingga cemas pun akan bertambah juga.
Selain itu, keluhan dari GERD anxiety yang paling banyak itu adalah merasa nyeri pada bagian dada. Sehingga banyak ya rata-rata yang mengalami GERD anxiety ini merasa kalau dirinya sedang mengalami penyakit jantung. Gejala lainnya teman-teman, selain kesulitan menelan makanan, bisa juga nih gejalanya hiperventilasi atau seperti sesak napas gitu ya. Kemudian merasa gelisah dan juga gugup. Kemudian keluar sedikit cairan atau makanan ketika kalian bersendawa. Kalau kita kan bersendawa nggak keluar apa-apa ya, bisa keluar angin aja. Tapi pada GERD anxiety ada juga nih yang keluar cairan atau makanan nih pada saat bersendawa. Kemudian ketakutan seperti akan terjadi sesuatu yang berbahaya pada dirinya. Kemudian bisa juga nih gejalanya detak jantungnya itu meningkat. Sehingga memang banyak banget orang-orang yang menderita GERD anxiety itu merasa kalau dirinya mengalami penyakit jantung yang berbahaya gitu ya. Selain itu bisa juga nih gejalanya adalah kesulitan mengendalikan pikiran karena rasa cemas ditambah lagi asam lambung memang lagi naik gitu ya, ditambah lagi rasa cemas sehingga perihnya itu akan makin terasa. Itu membuat kalian atau teman-teman yang mengalami GERD anxiety ini kesulitan untuk mengendalikan pikirannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengobatan dari GERD anxiety. Bagaimana nih dok pengobatan dari GERD anxiety? Pengobatan dari GERD anxiety ini tentunya akan berbeda-beda nih teman-teman sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Pasien GERD anxiety A bisa berbeda dengan gejalanya dengan pasien GERD anxiety B, sehingga itu pengobatannya juga bisa berbeda. Ada yang pasien GERD anxiety ini membutuhkan obat ke penekan asam lambungnya. Namun, ada juga nih yang lebih membutuhkan obat untuk menenangkan atau merilekskan rasa cemasnya. Untuk obat dari asam lambungnya itu bisa nih kalian dapatkan di apotik atau memang resep dari dokter. Seperti antasida gitu ya. Kalau pertolongan pertama untuk menaiknya asam lambung, kalian bisa nih konsumsi atau minum antasida. Namun konsumsi antasida ini tidak bisa mengurangi atau mengobati radang yang terjadi pada kerongkongan akibat naiknya asam lambung tadi. Jadi kalian butuh nih obat-obatan tambahan untuk membantu mengurangi radang yang ada pada kerongkongan. Dan selain itu juga bisa nih ditambah dengan terapi-terapi kognitif untuk mengurangi rasa cemas dan mengendalikan pikiran agar bisa menjadi lebih tenang. Jadi teman-teman, untuk kalian yang udah mengenali gejala GERD anxiety ini, semoga kalian paham ya kalau GERD anxiety ini merupakan masalah di asam lambung dan juga rasa kecemasan. Nah, rasa kecemasan tadilah yang akan menambah kalian untuk terjadi peningkatan asam lambung di perut kalian. Jadi, kalian harus tenang kalau memang kalian mengalami gejala seperti ini. Konsultasi segera ke dokter, dan waktu kalian konsultasi ke dokter, sebaiknya kalian kan dilakukan anamnesa nih sama dokter ya. Kalian jujur, apa yang menyebabkan kalian mengalami kondisi seperti ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jadi dokter bisa mendiagnosis kalian dengan tepat. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Saya akhiri, wassalamualaikum.